Bapak Ibu, kita mereview kembali. Nah, pasti di sini Bapak Ibu yang ikut serta sebagai pemandu talenta, pasti juga sudah mengikuti dengan ITB, dengan UNESA, dengan UNPAD, dengan Petra, ya, dengan perguruan tinggi lainnya di seluruh Indonesia, termasuk juga perguruan tinggi di Aceh, Kalimantan. Nah, Bapak Ibu telah berprogres. Kami perlu menginformasikan ke dinas dan kepala sekolah bahwa pemandu talenta dan murid telah berprogres mengikuti daring PTI daring selama kurang lebih mungkin berjalan 5 minggu ya, atau masuk ke minggu ke-6. Kita akan selesai di minggu ke-10 untuk STEM. Jadwal-jadwalnya nanti akan disampaikan lebih jelas oleh tim. Nah, Bapak Ibu sekalian, perlu kami informasikan kepada dinas, kepada kepala sekolah bahwa kita akan mengadakan Bina Talenta Indonesia tahap lanjut. Nah, Bina Talenta Indonesia tahap lanjut ini adalah proses untuk memberi kesempatan kepada peserta-peserta terbaik yang ikut dalam BTI daring untuk kita undang, ya, hadir di perguruan tinggi yang membina Bapak Ibu sekalian. Kita prioritaskan ke perguruan tinggi asal yang membina Bapak Ibu sekalian. Mengapa ini kita lakukan? Karena kita ingin program Bina Talenta Indonesia ini bisa semakin meningkatkan Bapak Ibu nanti. Bagi guru nanti ketika mengikuti Bina Talenta Indonesia secara luring, bisa nanti kembali ke sekolahnya untuk menciptakan, menyusun ekstrakurikuler, program pembelajaran yang juga mendukung program STEM, coding, dan kecerdasan artifisial. Namun tentu saja yang kita berikan apresiasi ini adalah bagi guru, peserta, dan murid yang menunjukkan performa terbaik dalam proses pembelajaran secara daring. Nanti kita akan berkomunikasi dan kita pun juga sudah melakukan visitasi, monitoring ke kampus, kemudian juga ke beberapa sekolah, dan juga sempat bertemu dengan beberapa dinas pendidikan di beberapa lokasi. Nah, nanti Bu Retno, Kepala Bidang Pengembangan Prestasi, akan mensosialisasikan hal tersebut. Masih ada sisa waktu Bapak Ibu untuk mengikuti program Bina Talenta daring yang Bapak Ibu sudah ikuti sampai dengan hari ini. Bisa lebih mengoptimalkan prosesnya, dan bagi guru-guru pendamping, mohon bisa mendorong murid-murid untuk bisa lebih fokus juga serius dan bisa menunjukkan performa yang baik supaya kesempatan untuk mengikuti Bina Talenta Indonesia secara luring hadir langsung di kampus itu juga bisa terfasilitasi. Demikian informasi penyampaian dari saya, besar harapan bahwa sosialisasi Bina Talenta, ya, sosialisasi Bina Talenta, ini ada yang suaranya putus-putus, saya bisa jadi mungkin di daerah jaringannya, mohon maaf Bapak Ibu, tapi di saya sementara relatif aman sehingga saya tidak menutup kamera. Nah, baik, jadi saya semoga bisa semuanya mengikuti sosialisasi ini dan memberikan dukungan, ya, bagi para guru, bagi para murid yang nantinya mendapat kesempatan hadir secara luring di universitas pembinanya. Demikian dapat saya sampaikan. Terima kasih. Selamat mengikuti sosialisasi. Saya kembalikan Mbak Rizka. Baik Ibu, terima kasih banyak atas sambutannya. Sebelumnya mari kita foto bersama dulu Ibu. Dan Bapak Ibu semuanya di sini dipersilakan untuk on cam karena kita akan melakukan sesi dokumentasi terlebih dahulu sebelum masuk ke sesi pemaparan. Baik. Pertama, 1, 2, 3. Yang kedua, 1, 2, 3. Yang terakhir, 1, 2, 3. Baik, terima kasih banyak Ibu atas sambutannya. Baik, selanjutnya
Hadirin yang kami hormati, kita akan memasuki sesi utama yaitu pemaparan sosialisasi program Bina Talenta Indonesia atau BTI tingkat lanjut yang akan disampaikan oleh Ibu Retno dari Pusat Prestasi Nasional. Kepada Ibu Retno yang kami hormati, kami persilakan. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu semua, salam sejahtera. Terima kasih yang terhormat Ibu Kepala Pusat Prestasi Nasional, Kepala Dinas Pendidikan Provinsi maupun Kabupaten Kota yang hadir, dan Bapak Ibu peserta Bina Talenta Indonesia. Dan tentunya kami juga mengundang kepala sekolah dan ibu, bapak, guru pendamping. Yang kedua, pendalaman konsep dan materi STEM, serta pendalaman kompetensi coding KKA, dan melalui pemanfaatan perangkat kecerdasan artifisial untuk mendukung kegiatan pembelajaran di sekolah. Dan penguatan karakter berbasis aktivitas STEM, coding, kecerdasan artifisial, dan karakter melalui pembelajaran berbasis pengalaman guna menumbuhkan kepedulian lingkungan dan sosial. Keempat, meningkatkan kompetensi dalam bidang penelitian di bidang STEM, coding, dan kecerdasan artifisial melalui pendekatan berbasis proyek. Dan yang terakhir adalah penyiapan untuk berpartisipasi dalam ajang-ajang dan peningkatan prestasi akademik dan non-akademik pada tingkat kabupaten, kota, provinsi, nasional, dan internasional. Bagaimana tujuan khusus untuk pemandu talentanya? Yaitu meningkatkan kompetensi STEM, coding, kecerdasan artifisial melalui metode pemecahan masalah, berpikir komputasional, berpikir kritis, berpikir analitis, dan berpikir logis, serta keterampilan berkolaborasi. Kedua, pendalaman kompetensi STEM, coding, kecerdasan artifisial, dan penguatan karakter melalui pemanfaatan perangkat untuk mendukung kegiatan pengajaran di sekolah. Yang ketiga, memberikan pengayaan konsep, materi, dan empati melalui strategis pelatihan yang relevan dengan perkembangan global dan kebutuhan abad ke-21 untuk belajar mencari solusi untuk permasalahan di masyarakat. Keempat, meningkatkan keterampilan guru dalam memfasilitasi peningkatan prestasi akademik dan non-akademik. Dan yang kelima, menyiapkan guru agar mampu membina murid untuk berpartisipasi dalam ajang-ajang pada tingkat kabupaten, kota, provinsi, nasional, dan internasional. Berikutnya adalah untuk sasaran peserta, yaitu sasaran Bina Talenta Indonesia pada tahun 2025 adalah peserta murid dan pemandu talenta program Bina Talenta Indonesia daring yang ada di 23 perguruan tinggi. Nah, di sini adalah Bapak Ibu tentunya di poin kedua ya, pemandu talenta jenjang pendidikan dasar SMP dan SMA yang memiliki pencapaian terbaik di perguruan tinggi mitra. Dan yang berikutnya adalah untuk murid jenjang pendidikan dasar SMP sederajat dan pendidikan menengah SMA sederajat yang memiliki pencapaian terbaik di perguruan tinggi mitra. Dan untuk luaran program BTI tingkat lanjut, yaitu untuk peserta murid, meningkatnya kompetensi bidang STEM, coding, dan kecerdasan artifisial yang ditunjukkan dengan pencapaian program BTI tingkat lanjut. Kedua, meningkatnya literasi yang ditunjukkan melalui penguatan materi bidang STEM, coding, dan kecerdasan artifisial.
Dan yang ketiga, dihasilkannya karya dalam bentuk proyek. Sedangkan untuk peserta pemandu talenta, meningkatnya kompetensi pedagogik dan substansional guru dalam membina murid di bidang STEM, coding dan kecerdasan artifisial yang ditunjukkan dengan pencapaian program BTI tingkat lanjut. Kedua, tersusunnya bahan ajar atau praktik baik pembinaan talenta yang mencakup materi, metode, aktivitas, dan asesmen. Ketiga, terlaksananya micro teaching. Dan yang keempat, tumbuhnya jejaring pemandu talenta antar daerah dan lintas bidang. Nah, selanjutnya adalah, ini pelan-pelan saya sampaikan bahwa target dari sasaran BTI tingkat lanjut adalah tadi peserta, murid dan pemandu talenta di jenjang SMP dan SMA yang berasal dari BTI daring dengan penyelesaian jumlah peserta yang ditetapkan oleh Puskesmas gitu ya, dengan pencapaian pembelajaran yang diikutinya. Lalu programnya ada dua dan tidak bersamaan, yaitu di bidang STEM dan karakter yang pertama, yang kedua di bidang coding kecerdasan artifisial. Lokasinya di mana untuk bidang ini, yaitu dilakukan secara offline di lokasi perguruan tinggi mitra. Dan jangka waktu pelaksanaan bisa